Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Manuntun Sitijak di Mercypreneur TV, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Kali ini saya akan berbicara mengenai menangani penolakan, atau lebih dikenal dengan handling objection. Teman-teman, penolakan memang bukan hal yang kita ingini, tetapi penolakan itu pasti ada saat kita menawarkan bisnis kita kepada orang lain. Maka kepiawaian Anda, kemampuan Anda untuk menangani penolakan itu sangat menentukan kemajuan bisnis Anda. Oke? Nah, satu hal yang saya ingin Anda ingat dalam hati adalah bahwa penolakan itu adalah sesungguhnya sahabat Anda, sahabat kita, teman-teman. Mungkin aneh kedengarannya. Oke? Nah, maka mari kita belajar bersama-sama, kita simak bersama-sama, saksikan presentasi berikut ini, pembahasan berikut ini mengenai handling objection. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke diskusi kita di chapter 9 menangani penolakan dari Mercypreneur School, channel entrepreneur nomor 1 di Indonesia. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Ini adalah hal-hal yang akan kita diskusikan kali ini. Yang pertama, penolakan adalah sahabat Anda. Mungkin kedengarannya aneh, tapi kita akan diskusikan dan akan melihat bagaimana penolakan itu sesungguhnya adalah sahabat Anda. Lalu yang kedua, kita akan membicarakan rahasia menangani penolakan. Yang pertama, mendengarkan sebelum menangani, menyamakan frekuensi, penolakan menjadi pintu komunikasi, lalu menggunakan trik, menampilkan masalah lalu mengemukakan solusi, dengan dua pasangan kata, justru itu hari ini, dan tentu saja maka dari itu. Nah, kemudian kita akan bicarakan beberapa penolakan yang paling umum. Oke, kita masuk ke yang pertama. Penolakan adalah sahabat Anda. Nah, kenapa penolakan itu menjadi sahabat kita, teman-teman? Yang pertama adalah bahwa Anda dapat mengetahui apa yang ada di benak audiens setelah mendengarkan presentasi Anda. Artinya Anda bisa tahu apa sih yang di benaknya. Bayangkan kalau misalkan setelah Anda presentasi, orang hanya diam saja, tidak memberikan reaksi apa-apa, lalu Anda tidak bisa berkomunikasi lebih jauh tentang dengan dia tentunya. Tetapi kalau dia mempunyai pertanyaan ataupun penolakan, nah itu justru Anda mengetahui apa yang ada di benaknya, Dan dengan penolakan itulah Anda bisa berkomunikasi lebih jauh dengan calon member Anda untuk membicarakan masalah penolakannya, masalah yang dihadapi saat ini, dan bisnis kita, Mercy, adalah solusinya, teman-teman. Jadi kita bisa membahas bahwa ini permasalahan dia, bahwa Mercy adalah solusinya. Nah, lihat sekarang bagaimana penolakan itu mulai menjadi sahabat kita. Nah, kemudian dengan penolakan Anda bisa lebih memahami masalah yang sedang dihadapi oleh audiens. Maka oleh sebab itu, lakukan dulu validasi, teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Validasi. Jangan-jangan penolakan yang dia sampaikan itu misalnya hanya sekedar untuk menolak Anda. Contoh dia bilang aja kita nggak punya uang. Sudah selesai masalahnya. Bilang aja nggak punya waktu, sibuk. Sudah selesai masalahnya. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi masalahnya, teman-teman. Maka oleh sebab itu, Anda harus validasi dulu, gali dulu lebih jauh, teman-teman. Apakah benar-benar itu menjadi masalahnya? Dan jika itu benar-benar menjadi masalahnya, maka Anda paham bahwa itu adalah masalah sesungguhnya yang dialami, yang dihadapi audiens Anda, maka Anda bisa berfokus bagaimana bisnis kita ini menjadi solusi bagi permasalahan dari audiens atau calon member Anda. Lalu berikutnya, dengan berkomunikasi Anda bisa tekankan bahwa tujuan Anda sesungguhnya, tujuan kita sesungguhnya
adalah untuk menolong dia, ya, bukan untuk supaya sekedar dia beli produk kita, bukan. Tetapi bagaimana kita menolong dia untuk memberikan solusi kepada masalah yang dia hadapi. Maka dalam hal ini, kalau orang mempunyai penolakan, berarti masalahnya semakin jelas. Semakin jelas permasalahannya, kita bisa lihat, kita bisa pahami, sehingga kita bisa menawarkan solusinya dengan lebih jelas juga. Kita bisa tekankan poin-poin dari bisnis kita. Contoh misalkan kalau itu adalah masalah keuangan, maka kita fokus bahwa bisnis kita ini adalah solusi keuangan. Jika saat ini Anda mempunyai masalah keuangan, maka jika Anda putuskan bergabung di bisnis ini, kami bimbing Anda 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun ke depan, Anda tidak akan ada lagi masalah keuangan. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke berikutnya, rahasia untuk menangani penolakan. Nah, rahasia pertama teman-teman adalah mendengarkan terlebih dahulu ya. Jadi kita harus mendengarkan terlebih dahulu, jangan buru-buru kita potong ya. Bapak Ibu, ya, orang bijak mengatakan bahwa kita mempunyai 2 telinga dan 1 mulut. Artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa teman-teman? Supaya kita lebih paham. Pemahaman akan permasalahan itu sangat penting sehingga kita bisa memberikan solusinya. Jadi kalau kita tidak paham masalah di mana karena kita kurang mendengar, maka kita pun tidak bisa memberikan solusinya, tidak bisa memberikan jawaban yang tepat, yang mengena. Lalu, teman-teman, ada prinsip ya, bahwa untuk berkomunikasi dengan efektif ya, untuk bernegosiasi dengan efektif, kita harus berusaha mengerti sebelum dia mengerti. Jadi kita dulu yang mengerti. Nah, bagaimana supaya kita mengerti? Tentu kita harus mendengarkan dulu teman-teman, sehingga kita bisa paham masalahnya, sehingga kita bisa mengerti masalahnya, baru kita bisa berbicara mengenai solusinya. Dan bisnis kita adalah solusinya tentunya teman-teman ya. Nah, kemudian seringkali kita terlalu bernafsu. Begitu dia bilang aku nggak punya, oh jangan bilang nggak punya uang dong, ini kan bisnis bagus. Jangan teman-teman ya. Tetapi kita harus dengarkan dulu ya, kita validasi ya. Katakan misalnya namanya Rani, apa benar kamu tidak punya uang atau hanya tidak ingin bergabung saja di bisnis yang saya tawarkan? Nah, nanti dia akan cerita ya teman-teman. Jadi jangan terlalu bernafsu, dengarkan dulu teman-teman sehingga Anda tidak memotong pembicaraan ya. Nah, jadi kalau Anda bicara terlalu bernafsu misalnya sehingga Anda memotong pembicaraan, Anda akan kehilangan poin-poin pentingnya. Anda tidak bisa memvalidasi bahwa apa yang disampaikan oleh si audiens Anda itu adalah benar-benar masalah yang dia hadapi. Maka mendengarkan sangat penting dalam hal ini teman-teman. Nah, pentingnya lagi dari mendengarkan adalah teman-teman bahwa merasa didengarkan juga akan membuat orang yang kita prospek itu lebih rileks dan merasa lebih dihargai, sehingga suasana akan lebih bersahabat ya. Jadi dengan merasa didengarkan, dia akan lebih bersahabat dengan kita. Lain kalau kita langsung memotong, maka nanti justru akan muncul perasaan negatif. Nah, kalau sudah muncul perasaan negatif, maka tentu tidak ada titik temu teman-teman. Maka dalam hal ini kita perlu mendengarkan supaya dia merasa didengarkan, sehingga dia rileks, sehingga dia merasa bahwa kita adalah sahabat dia, sehingga dia akan bercerita dan pada akhirnya nanti akan menyetujui apa yang kita tawarkan teman-teman ya. Jadi rahasia pertama adalah mendengarkan terlebih dahulu ya, berusaha mengerti sebelum dimengerti. Rahasia kedua, menyamakan frekuensi teman-teman. Menyamakan frekuensi itu maksudnya adalah Anda menempatkan diri di posisi dia. Dia memahami bahwa Anda juga ada di posisi dia, atau setidaknya Anda pernah di posisi dia, atau orang yang pernah yang sudah bergabung di bisnis yang kita tawarkan itu pernah di posisi dia ya. Jadi menyamakan frekuensi itu penting. Contoh misalkan dia bilang saya tidak punya uang. Nah, setelah Anda validasi ternyata benar bahwa dia memang tidak punya uang, maka Anda harus samakan frekuensi. Anda bilang ya, John, saya juga sebelumnya waktu ditawarkan bisnis ini saya juga tidak punya uang ya. Jika Anda memang tidak punya uang saya tawarkan bisnis, atau Anda bilang dulu ya, misalnya Bu Evi, downline saya atau upline saya waktu ditawarkan bisnis ini juga tidak punya uang ya. Tetapi karena saya paham bahwa bisnis ini akan mengubah kehidupan saya, maka saya ambil keputusan untuk bergabung, dan ternyata apa? Masalah saya bisa selesai. Gitu teman-teman ya. Jadi menyamakan frekuensi Anda dengan audiens Anda, bahwa Anda pernah mempunyai pengalaman atau pemikiran atau di posisi yang sama dengan dia ya. Berikan penekanan pada kesamaan perasaan dan pengalaman Anda di awal teman-teman. Contoh seperti yang disebutkan tadi, tidak punya uang, atau misalkan dia tidak punya waktu.
benar John, saya juga dulu benar-benar berpikir saya tidak punya waktu. Anda bilang begitu. Bahwa, tapi setelah saya pikir-pikir, saya punya 24 jam satu hari, saya bagi waktu saya bekerja, kemudian waktu saya tidur, waktu saya mandi dalam perjalanan dan segala macam, ternyata saya masih punya waktu loh, 2-3 jam. Nah, itu yang saya manfaatkan, dan ternyata sekarang saya menjadi full timer di bisnis ini. Yang dulu saya bermasalah dengan membagi waktu saya justru sekarang bisa lebih nyantai, bisa lebih banyak waktu saya. Anda bisa katakan seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi sebutkan bahwa Anda berada di posisi yang sama dengan dia, atau orang tertentu yang Anda kenal berada di posisi yang sama dengan dia, tetapi berani mengambil keputusan sehingga keadaan berubah. Ya, dan tekankanlah, siapa kita saat ini adalah hasil keputusan yang kita ambil 2 atau 3 tahun lalu. Ya, maka siapa kita 2-3 tahun ke depan itu adalah hasil keputusan yang kita ambil saat ini. Ya, jadi 2-3 tahun lalu kita siapa, kemudian sekarang kita siapa, tergantung dari apa yang kita ambil di 2 atau 3 tahun yang lalu itu. Demikian juga ke depannya, siapa kita 2 atau 3 tahun lagi, itu sangat ditentukan oleh keputusan yang kita ambil sekarang. Maka dorong, ayo kawan, ayo bro, sis, ambil keputusannya. Saya juga dulu sama dengan Anda, tapi keberanian saya mengambil keputusan mengubah hidup saya. Nah, itu teman-teman, itu rahasia berikutnya. Kemudian berikutnya adalah pintu komunikasi. Pahami adalah bahwa penolakan itu adalah pintu komunikasi, pintu gate teman-teman, gerbang komunikasi ya. Penolakan adalah pintu komunikasi ya. Anda lebih jauh dengan calon member ya. Jadi kalau tidak ada penolakan, seperti saya katakan tadi, dia diam saja misalnya, Anda tidak masuk, Anda tidak ada poin untuk diskusi. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman, supaya pintunya lebih jelas, Anda ajukan pertanyaan untuk memvalidasi apa yang disampaikannya ya, bahwa penolakan yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Misalnya, saya tidak punya uang misalnya, maka tanyakan, John, saya dengar kamu bilang bahwa kamu tidak punya uang, apa betul demikian? Dia bilang misalnya, saya sangat sibuk, tidak punya waktu. Oke, John, saya dengar kamu bilang bahwa kamu tidak punya waktu, sangat sibuk, apa betul demikian? Nah, atau dia bilang, saya sudah pernah join di bisnis multi level tapi gagal. Nah, validasi lagi. Oke, bro, saya dengar kamu pernah join di bisnis multi level dan belum berhasil. Apa benar demikian? Nah, itu teman-teman. Lalu setelah kita validasi, kita juga bisa mengajukan pertanyaan berikutnya. Contoh misalkan, bagaimana? Kenapa menurut kamu tidak punya uang? Kenapa menurut kamu tidak punya waktu? Kenapa menurut kamu gagal? Kamu bergabung di bisnis yang mana? Nah, ini perlu kita validasi sehingga kita dapat informasi yang meruncing kepada permasalahan yang sebenarnya, teman-teman. Sehingga kalau kita sudah meruncing kepada penyebab permasalahan yang sebenarnya, maka kita bisa carikan solusinya, ya. Oke, jadi itu teman-teman ya. Contoh tadi ya, tanyakan, Mas Bro, apakah betul Anda tidak punya uang 8,5 juta untuk join, atau memang belum paham? Nah, contohnya ya, seperti yang sudah sebutkan tadi. Nah, kemudian lakukanlah penanganan pada objection atau penolakan yang valid, teman-teman. Jadi sebelum Anda validasi suatu penolakan, jangan buru-buru menanganinya, karena belum tentu itu yang menjadi alasan sebenarnya. Bisa jadi dia mungkin, udah, daripada kita repot-repot, bilang aja nggak punya uang, bilang aja nggak punya waktu, bilang aja dulu udah pernah join multi level, udah trauma. Nah, maka Anda perlu validasi, Anda perlu masuk lebih jauh, teman-teman. Itu makanya saya bilang bahwa penolakan ini merupakan gerbang atau pintu komunikasi untuk kita berdiskusi, berkomunikasi lebih jauh dengan calon-calon member kita, dengan para audiens kita, teman-teman ya. Oke. Rahasia berikutnya, teman-teman ya, gunakanlah ya, ini suatu teknik sebenarnya, teknik penekanan masalah versus solusi, teman-teman. Nah, jadi ada penekanan, ini loh masalahnya, kalau ini masalah Anda, nah justru ini adalah solusinya, begitu teman-teman. Jadi ada dua kata ataupun dua kelompok kata atau dua frasa di sini ya, yang bisa kita gunakan ya. Di sini yang saya pilihkan adalah justru itu hari ini ya, atau tentu saja maka dari itu ya. Jadi gunakan kedua pasangan kata itu setelah Anda mendapatkan objection yang valid. Kita ingat, objectionnya itu harus selalu valid, teman-teman ya. Jadi contoh, dia katakan misalkan dia tidak punya uang, dan Anda sudah validasi bahwa memang betul dia tidak punya uang pada saat ini ya. Maka katakanlah kepada dia, justru itu, jika Anda ingin masalah tidak ada uang selesai,
hari ini Anda bergabung, kami bimbing, maka 6 bulan ke depan Anda sudah punya bonus setiap hari. Tentu masalah tidak punya uang bukan lagi menjadi masalah Anda, ya. Atau katakan, tentu saja saat ini Anda mungkin belum punya uang, ya. Maka dari itu saya tawarkan peluang ini, sehingga 6 bulan ke depan Anda belajar, Anda kami bimbing mengerjakan bisnis ini, Anda akan terlepas dari masalah ini. Anda bisa katakan seperti itu, teman-teman. Jadi di sini adalah adanya penekanan masalah dan kemudian Anda menggiring dia untuk mengambil solusinya, ya. Jadi itu teman-teman ya. Tetapi saya tekankan sekali lagi, tentu saja ini Anda lakukan apabila Anda sudah dapatkan objection itu benar-benar valid, ya. Kalau tidak valid tentu maka ini tidak efektif, teman-teman. Tetapi kalau benar-benar masalah itu sudah valid, maka Anda bisa giring sehingga merubah mindset dia. Oh iya betul, justru itu yang menjadi masalah saya ya. Maka saya harus mengambil solusinya, gitu, teman-teman ya. Nah, itu dua frasa atau dua kelompok kata yang bisa Anda gunakan, teman-teman. Nah, penolakan yang paling umum ya biasanya yang kita jumpai di lapangan, orang mengatakan tidak punya uang, tidak punya waktu, tanya dulu dengan pasangan, sudah pernah ikut bisnis jaringan tapi gagal, malah belum pernah bisnis dan juga takut tidak bisa, pikir-pikir dulu. Itu diantaranya yang paling sering kita jumpai, teman-teman. Nah, sebenarnya apapun penolakannya, teman-teman, sebenarnya penyebabnya satu saja, bahwa mereka belum paham. Mereka belum paham bahwa bisnis ini adalah sesungguhnya merupakan solusi bagi mereka, ya. Karena solusi yang kita tawarkan ini luar biasa, teman-teman, ya. Dari mulai solusi kesehatan, solusi keuangan, solusi pengembangan diri, solusi untuk mendapatkan pendidikan entrepreneur. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Ini peluang yang sangat luar biasa dan sayang sekali kalau dilewatkan, ya. Kalau mereka benar-benar paham ini, kita bisa membuat mereka paham, maka mereka akan mengambilnya. Makanya tadi saat terjadi penolakan, saat mereka katakan seperti ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk mendiskusikan fitur bisnis kita lebih jauh, bahwa ini adalah solusi keuangan, bahwa ini adalah solusi kesehatan, bahwa ini adalah solusi pendidikan keuangan, solusi pendidikan entrepreneur, bahwa ini adalah solusi untuk pengembangan diri. Nah, maka ini menjadi pintu masuk, teman-teman. Nah, mengenai poin-poin ini saya sudah bahas, jadi Anda bisa lihat nanti di website kita Mercypreneur ya, https ya // kemudian www.mercypreneur.com. Anda bisa lihat di sini penanganan terhadap poin-poin ini atau penolakan-penolakan ini sudah ada saya bahas di sana. Namun demikian saya akan singgung secara singkat saja ya. Jadi kalau misalkan orang tidak punya uang ya, dan Anda sudah tanyakan valid misalnya, oke, John, benar kamu tidak punya uang? Atau memang hanya tidak ingin join saja, atau kamu belum paham? Nah, Anda validasi ya. Maka setelah dia bilang, benar bro, aku nggak punya uang, aku pengen sekali join. Nah, bilang sama dia ya, gunakan tadi ya. Maka dari itu bro ya, kamu tidak punya sekarang uangnya, join di bisnis ini, 6 bulan ke depan masalahnya akan selesai, John. Ya, kalau itu teman Anda bisa lanjut begini, John. Kalau misalnya ya, saya punya mobil Mercy ya, kemudian saya akan tawarkan besok kepada Anda ya. Saya tawarkan malam ini, saya akan jual mobil Mercy saya yang harganya 1 miliar, teman ya. Saya akan jual 20 juta. Anda mau nggak? Ya mau lah. Lihat John, masalahnya kan sebenarnya bukan soal tidak punya uang. Sesungguhnya kalau kamu yakin, kalau kamu tahu bahwa itu memberikan keuntungan, kamu pasti mau. 20 juta bisa kamu cari. Padahal di bisnis kita ini cuma 8,5. Kamu tahu? Kamu bergabung di bisnis ini 8,5 juta, saya bimbing. Ya, kami bimbing nanti Anda sukses. Bukan hanya mobil Mercy, Anda bisa financial freedom bro, 10 juta setiap hari. Ini kan luar biasa. Lebih dari mobil Mercy Anda bisa beli rumah mewah dan sebagainya, jalan-jalan ke luar negeri ya, seperti yang sudah mulai kami alami dan teman-teman kami alami sekarang ini. Katakan begitu teman-teman ya. Lalu kalau dia bilang tidak punya waktu, ya tanya lagi, bagaimana tidak punya waktunya? Contoh dia bilang, saya bangun pagi, kemudian jam 5 saya sudah berangkat kerja bro, kemudian pulang nanti sudah malam ya, kemudian Sabtu Minggu
nanti ya udah istirahatlah sama keluarga dan sebagainya. Bilang sama dia, coba analisa dulu waktu. Ini kan 24 jam. Ya, mengerjakan bisnis kita ini bisa dimulai dari setengah jam. Ya, contoh misalkan saat kamu istirahat di kantor, ya kan? Atau saat kamu sebelum pulang kerja, setelah selesai jam kerja, nanti kamu bisa chat teman-teman. Ini kan kita hanya menawarkan kebaikan daripada bisnis kita. Ya, kemudian di Sabtu Minggu sediakanlah entah 3 jam, 4 jam. Bayangkan 3 jam 4 jam yang kamu sediakan ya untuk berinvestasi untuk masa depanmu itu kan bisa merubah hidupmu loh. Ya kan? Kamu mau selamanya nggak punya waktu? Ya enggak lah, siapa yang punya waktu? Justru itu. Kalau kamu kerjakan bisnis kita ini, kalau kamu join di bisnis kita ini, kamu kerjakan ya, perlahan-lahan dikerjakan walaupun itu adalah overtime. Tetapi investasi itu nanti akan membuat kamu lebih punya waktu dan lebih punya uang. Dan ingat loh, kamu bisa menjadi pebisnis besar dengan ini. Kalau kamu tetap seperti sekarang sibuk ya karena kamu menukarkan waktumu dengan uang, apa yang terjadi? Nah, teman-teman, jadi dengan kamu join di bisnis ini, kamu akan menjadi pebisnis, kamu akan menjadi investor ya. Nanti uang yang bekerja untuk kamu. Gimana? Luar biasa kan? Contoh gitu teman-teman ya. Dia bilang tanya dulu dengan pasangan misalnya ya, bilang ya samakan lagi frekuensi misalnya ya. Saya juga dulu waktu bergabung di bisnis ini saya juga saya tanyakan pasangan saya karena saya yakin bahwa Anda sangat menghargai pasangan Anda juga sangat menghargai Anda. Ya memang keluarga yang harmonis itu harus demikian. Saya juga demikian bro. Ya tetapi saat saya sudah mendengar bisnis ini, saya sangat antusias menceritakan kepada pasangan saya, kepada istri saya. Saya ceritakan bahwa ini kita akan berubah hidup 6 bulan, 6 bulan 1 tahun ke depan kita akan berubah hidup. Lalu dia antusias, lalu kami bergabung dan benar ya. Dia adalah orang yang paling berbahagia ya di bisnis ini. Ya saya sudah ajak dia jalan-jalan keluar negeri sehingga dia senang sekali bro. Percaya nanti pasanganmu akan sangat-sangat senang kalau kamu ambil keputusan untuk bergabung di bisnis ini. Contohnya begitu teman-teman ya. Contoh misalkan sudah pernah ikut bisnis jaringan tapi gagal ya. Anda validasi dulu ya. Oke bro, saya juga sebelumnya sudah pernah ikut bisnis jaringan. Ya beberapa ikut bisnis jaringan. Saya pun tidak sukses ya. Nah ternyata bro ini beda ya. Sekarang saya tahu kenapa saya di sana gagal ya. Tidak ada yang membimbing saya, sistemnya juga berbeda. Nah, apalagi kalau Anda sudah dapat kan, misalkan dia cerita, oh saya sudah join di sana tapi gagal, ceritakan dulu bisnisnya, bahas bisnisnya lebih jauh ya, bahas sehingga dapat nanti poin-poin diskusinya. Nah, setelah Anda dapat poin-poin diskusinya, poin-poin pentingnya maksud saya, maka sampaikan, nah bagaimana sekarang? Ini sistem kita, saya dibimbing, saya bisa seperti ini, 6 bulan saya bisa begini, 1 tahun bisa begini saya. Nah, bagaimana bro? Luar biasa kan? Nah, kalau kamu join di bisnis kita ini dan ikuti sistem kita, kami bimbing, nah 6 bulan lagi kamu sukses. Jadi kegagalan-kegagalan kamu yang di sana itu akan terbalaskan di sini. Oke bro? Contohnya begitu ya. Kemudian dia bilang belum pernah bisnis, takut tidak bisa. Nah justru itu bro. Kalau kamu belum pernah bisnis, kalau kamu mulai bisnis konvensional itu bisa sangat-sangat besar modal yang Anda butuhkan. Bayangkan bisnis kita ini hanya 8,5 juta. Ya 8,5 juta paling besar dan ini bisa memberikan penghasilan 10 juta per hari dan sangat besar dan kamu bisa menjadi pemilik bisnis yang luar biasa bro. Ya ini kesempatan yang luar biasa. Ya kembali saya katakan bahwa karena keputusan saya bergabung di Mercy beberapa waktu lalu ya 2-3 tahun lalu, maka saya sudah bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa ajak keluarga saya, bisa beli apartemen, bisa beli mobil baru lagi teman-teman. Kawan, kalau saya tetap bekerja seperti dulu di perusahaan kayaknya itu nggak mungkin. Nah, bagaimana? Kalau kita nggak mulai, kalau kita nggak mulai, siapa lagi yang akan memulai? Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Usia, waktu berjalan terus, bro. Maka kalau kamu mau mulai sekarang, mulai sekarang. Kalau kamu juga berbisnis di luar sana, tidak akan ada yang bimbing kan? Tapi ini di Mercy, kami akan bimbing. Bagaimana? Luar biasa kan? Ayo, segera bergabung sekarang, gitu. Misalnya teman-teman ya. Sehingga Anda dorong dia supaya dia berani mengambil keputusan ya. Anda dorong dia supaya dia berani mengambil keputusan bahwa dia bisa, bahwa berbisnis ini adalah sesuatu yang berbeda dengan pekerjaan. Dan suatu saat pekerjaannya itu akan selesai, akan berakhir, akan pensiun. Dan setelah pensiun bagaimana? Itu yang menjadi masalah. Nah, supaya tidak masuk kepada masalah setelah pensiun itu, maka mulai dari sekarang mulailah berbisnis ya, harus berani coba, bilang gitu teman-teman ya. Kemudian misalkan ada yang bilang ya pikir-pikir dulu. Nah ini biasanya ini bukan alasan yang valid teman-teman. Kalau dia pikir-pikir dulu, Anda harus gali lebih jauh teman-teman.
bilang sama dia, betul, segala sesuatu harus kita pikirkan dulu, betul itu. Tapi apa yang paling Anda pikirkan, ya, apa yang mungkin Anda belum paham, apa yang membuat Anda ragu, sehingga Anda harus pikir-pikir lagi. Anda kan bisa bertanya kepada saya, ya, Anda bisa kemukakan apa yang menjadi buah pemikiran Anda, gitu, sehingga nanti dia kemukakan permasalahannya, ya, dan kemukakan sama dia. Kalau untuk mau sukses itu harus bertindak, bro. Pikir-pikir itu tidak menghasilkan apa-apa, ya. Tapi kalau kita action, mengambil keputusan, itu membuat kita maju. Maka jangan menjadi orang yang suka pikir-pikir, jadilah orang yang suka mengambil tindakan. Karena mengambil tindakan, mengambil keputusan, itu yang akan mengubah hidup kita. Siapa kita hari ini ditentukan oleh keputusan kita di masa lalu, dan siapa kita 2-3 tahun ke depan ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Maka jangan pikir-pikir, segera ambil keputusan. Nah, gitu teman-teman, ya. Jadi ini diantaranya, ya. Ada yang tidak saya tuliskan di sini. Misalkan orang bilang begini, ya, bisnis yang kamu tawarkan itu sih bagus, ya, terutama untuk kita yang baru-baru, ya. Tapi dia bilang, tapi kamu sendiri kan belum dapat bonus, belum, gitu, ya. Nah, udah saya lihat dulu kamu sukses, baru saya ikut. Saya lihat dulu kamu dapat bonus, baru saya ikut. Itu teman-teman, ya. Nah, kadang-kadang itu menyakitkan, ya teman-teman, ya. Tapi santai saja Anda menghadapinya. Jadi kalau dia bilang seperti itu, bilang sama dia, seandainya, ya, kamu bergabung hari ini, ayo, maka sama-sama kita punya uang, sama-sama kita maju. Tetapi kalau kamu join 6 bulan lagi, ya, maka kamu kan ketinggalan 6 bulan dari saya. Kalau kamu join 1 tahun lagi, kamu ketinggalan 1 tahun dari saya. Dan ingat, kalau kamu bergabung sekarang, maka saya yang langsung membimbing Anda, juga upline saya nanti yang langsung bimbing Anda, sehingga kita bisa sama-sama sukses. Tapi kalau kamu join 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, aku nggak tahu, ya. Maka kembali, siapa kita 2-3 tahun ke depan, itu ditentukan keputusan kita hari ini. Maka ini saya putuskan, maka jangan lama-lama ngambil keputusan, bro. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Oke, itu pembahasan kita mengenai handling objection, ya teman-teman, ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Teruslah belajar, teruslah berlatih. Sampai jumpa di Budak Sukses. Merci, yes. Mantap.